Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah insyaallah Ta'ala, dalam rangka kita bersama-sama bertolabul ilmi, memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita sekarang masuk dalam pembahasan rukun atau tingkatan agama Islam yang ketiga. Sebelumnya telah kita bahas tentang tingkatan-tingkatan agama Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Ya. Jadi ihsan ini merupakan tingkatan agama Islam yang paling tinggi. Ya, tingkatan maratibuddin, ya, tingkatan agama yang paling tinggi. Nah, musannif nanti akan membawakan dalilnya dari tingkatan yang ketiga ini. Baik, sekarang kita langsung saja baca matannya. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, al-martabatu salisah, tingkatan yang ketiga, al-ihsanu, yaitu ihsan, ruknun wahidun, dia hanya ada satu rukun. Ya. Jadi kemarin kalau Islam ada 5 rukun Islam, dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau rukun iman ada 6, ya 6. Kita mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, sekarang tingkatan agama Islam yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan itu hanya satu rukun, hanya ada satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Perhatikan sini. Ihsan itu yaitu engkau beribadah kepada Allah, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Berarti di sini menunjukkan Allah itu nggak bisa dilihat di dunia. Ingat ikhwah, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Namun bagaimana seolah-olah melihat Allah? Yaitu menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jal di hadapan kita. Ya, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah dia berada di hadapan kita. Fa in lam takun tarahu, namun jika engkau tidak bisa menghadirkan, tidak bisa melihatnya, artinya menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jal, tapi yakinlah, ya yakinlah, fa innahu yaraka, sesungguhnya dialah Allah melihatmu. Nah ini, jika seorang muslim beribadah kepada Allah Azza wa Jal disertai dengan muraqabah, ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dia,
seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla, sehingga menghadirkan keagungannya. Dia akan khusyuk beribadah kepadanya. Dan seolah-olah Allah senantiasa mengawasi ibadahnya, maka ini sungguh sangat luar biasa dan akan menghasilkan kekhusyuan dalam beribadah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam melaksanakan ibadahnya, karena dia tahu ada yang mengawasi, ada yang mengawasinya, dan dia tahu bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita kemudian menganggap suatu ibadah itu remeh, remeh. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina ittaqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ingat ikhwah, kalau orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan senantiasa membimbingnya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bukakan kepada kalian furqan, yaitu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah senantiasa membimbing dan memberikan taufik kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah bukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebajikan, yaitu ihsan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya tadi seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla ketika beribadah, dan sekalipun dia tidak bisa melihatnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dan mengawasinya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annakum la tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian hingga kalian meninggal. Di sini menunjukkan bantahan kepada orang-orang yang mimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, mengakui atau dia bercerita dalam mimpinya dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mendapatkan wahyu, haddatsani rabbi an qalbi, telah menceritakanku hatiku dari Rabbku. Biasanya dongengan dari orang-orang sufi. Ini jangan dibenarkan. Ini semuanya dusta, karena bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annakum la tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Allah Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Nanti ada sebuah kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang mereka berbuat kebajikan, Allah akan tambahkan nikmat bagi mereka. Para ulama menjelaskan tentang makna waziyadah, yaitu apa? Ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Itu melihatnya orang-orang mukmin kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Baik. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah, berserah dirilah kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana dia melihatmu ketika engkau sembahyang, ketika engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka bis-sajidin,
dan dia melihatmu, melihat perubahan gerak-gerikmu ya di antara orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul 'alim. Dialah Allah Maha mendengar, ya, dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qalu, dan beliau membawakan dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga. Wa ma takunu min sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fihi. Dan tidaklah engkau dalam suatu urusan, dan tidaklah engkau membaca dari Al-Quran, dan tidaklah engkau mengerjakan suatu amalan melainkan kami yang menjadi saksi, kami menyaksikannya, ya, kami menjadi saksi atas kalian, artinya kami melihatnya dan mengawasinya. Ittufiduna fi, yang kalian tatkala kalian mengerjakan dengan amalan tersebut. Baik, ikhwas sekalian, ini matan dari yang disebutkan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Sekarang kita baca syarahnya. Ya, baca syarahnya. Baik. Jadi ihsan itu secara bahasa artinya dari kata ahsana yuhsinu ihsan, berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, berbuat baik. Artinya dia melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas. Sebagai contoh, seseorang diamanahkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, diantaranya mungkin membangun rumah, ya, seorang tukang atau kuli bangunan diperintah untuk membuatkan, ya, rumah. Maka dia akan sebagus mungkin bekerja, dia akan amanah, dia akan totalitas, biar yang pemilik rumah tadi atau orang yang minta dibangunkan rumah tersebut merasa puas dengan hasil kerja dan hasil kinerja yang dihasilkan dari tukang maupun kuli bangunan tersebut. Ya, seorang tukang kayu diminta untuk membuatkan meja atau kursi, ya, tukang kusen gitu ya. Maka dia akan mengerjakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sampai pelanggannya yaitu merasa puas dengan hasil pekerjaannya. Itulah makna ihsan secara bahasa, ya, mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh dengan totalitas, dengan penuh amanah, dengan penuh kehati-hatian, sehingga menghasilkan sesuatu itu yang terbaik. Itulah ihsan, ya. Dan kita diperintah untuk yang seperti ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha yuhibbu min amalin abdi, innallaha yuhibbu amal abdi idza atqanahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta dengan amalan seorang hamba jika dia mutkin, ya, benar-benar apa? Maksimal, benar-benar totalitas dalam mengerjakannya, sungguh-sungguh, ya, dengan sebaik-baiknya. Namun ihsan dalam pembahasan kita ini, dalam bab yaitu tingkatan agama Islam yang ketiga, ada definisinya, ya, ada definisi khusus.
Kita baca syarahnya. Kata beliau, al-martabatu salisatu al-ihsan. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Wa huwa a'la maratibiddin. Nah, tingkatan ini tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkatan ini, ya, dan tingkatan ihsan ini luar biasa, Masya Allah. Ibadah sudah nggak perlu disuruh lagi. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh, dia langsung melaksanakan. Karena dia paham betul ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengawasinya, dan Allah seandainya dia tidak melihat Allah, maka Allah senantiasa mengawasinya. Dan ini ya tingkatannya orang-orang yang saleh, para syuhada wassalihin wan nabiyyin, ya, dari kalangan orang-orang yang saleh. Wa huwa ruknun wahidun, dan ini hanya ada satu rukun. Wa yandariju tahtahu martabatan. Ya, satu rukun ini di bawahnya terdiri dari dua tingkatan. Ya, dua tingkatan. Yang pertama ibadatul musyahadah. Ibadatul musyahadah wa ibadatul muraqabah. Jadi ihsan ini ada satu rukun, dan rukun ini terbagi menjadi dua tingkatan atau dua martabah. Yang pertama yaitu ibadatul musyahadah, yaitu ibadah musyahadah, yaitu ibadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah ibadah muraqabah, ibadah dia seolah-olah dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bahasakan begini, ikhwan, bahwasanya ihsan ini ihsan yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua rukun. Ya, ihsan yang terkait beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua tingkatan, ada dua rukun, ya. Rukun yang pertama musyahadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah dia menyaksikan, ya, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah dia melihat Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang kedua adalah muraqabah. Kalau dia tidak mampu di tingkatan yang pertama tadi, yaitu merasa seolah-olah dia melihat Allah, maka dia yakin, ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Allah akan mengawasinya dan Allah melihatnya. Itu yang disebut dengan muraqabah. Baik, kita baca langsung yang ibadah musyahadah. Hiya ibadatu hubbin wa ragbatin wa syauqin lima indallah. Nah, apa itu ibadah musyahadah? Yaitu seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Seolah engkau melihat Allah Azza wa Jalla, yaitu beribadah kepada Allah penuh dengan kecintaan. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan kecintaan. Waraghbah, sama ya, kecintaan, kesenangan. Ya, sukarela, penuh dengan kesenangan. Wasyauqin, yaitu rasa rindu. Ya, cinta, rindu, sukarela, sehingga nggak perlu dipaksa maupun diperintah, karena ibadah sudah menjadi kecintaan bagi dia.
ibadah, menjadikan kerinduan dia dengan Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan raghbah, rasa cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Gak perlu lagi disuruh-suruh, gak perlu lagi diperintah. Ini tingkatan yang paling tinggi ketika di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwan ya. Jadi seorang mukmin hendaknya punya sikap demikian, punya sifat demikian ya. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban kita adalah menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah berikan taufik kepada kita dalam beribadah, sudah kita naik ke tingkatan ihsan, maka ibadah itu sudah menjadi suatu kesenangan bagi kita, suatu kecintaan, suatu kerinduan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan semacam beban, tidak ya, bukan beban atau paksaan, tidak, namun menjadi menjadi kesenangan bagi dia. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salah, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Maksudnya bagaimana? Jadikan salat itu ya Bilal kebahagiaan kami, kelapangan kami, istirahat kami, suatu kesenangan. Kan yang namanya istirahat itu suatu yang enak kan, disukai oleh manusia, santai, tenang. Nah Rasulullah mengatakan salat itu arihna, ya Bilal, arihna, istirahatkanlah kami, jadikan ketenangan, kebahagiaan kami dengan salat. Artinya apa maksudnya? Dengan panggilan adzan wahai Bilal, menjadikan kami itu tenang, senang, lapang, rindu dengan Allah Azza wa Jalla ya. Baik. Maka Nabi mengatakan apa? Waj'al li qurrata aini fis shalah. Di dalam doanya, ya Allah, jadikan penyejuk mataku itu apa? Salat. Jadikan salat sebagai penyejuk mataku. Allahu Akbar. Di zaman sekarang salat menjadi beban. Ya, menjadi beban. Bahkan mereka menganggap sesuatu yang remeh, bahkan banyak yang ditinggalkan. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan sebuah ibadah adalah kesenangan, yang menjadikan ketenangan hatinya, kerinduan dia kepada Allah Azza wa Jalla ya, menghadirkan hati seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla. Kesenangan seorang mukmin ya. Misalnya ibadatul anbiya, contohnya ibadahnya para nabi, war rasul alaihi salam. Semoga keselamatan atas mereka. Wa yumkinu li ghairihim al-wusul ila hadhihi al-martabah. Dan mungkin selain dari para nabi dan rasul, mereka bisa sampai dalam tingkatan ini. Bisa ikhwan ya. Jadi selain ini, tidak hanya yang bisa mencapai tingkatan ini tidak hanya para nabi dan rasul. Bisa jadi selain nabi dan rasul sudah bisa mencapai tingkatan ihsan. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia beriman kepada Allah, memperbaiki amal ketaatan, senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah, apalagi yang wajib. Yang wajib sudah tentu dilaksanakan, dan dia menjaga juga amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan taufik kepadanya, yaitu bisa naik ke tingkatan ihsan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat malam, ketika qiyamul lail, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu dzunubak." Dan sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Wa yadmanuka bil jannah, dan Allah telah menjaminmu masuk surga. Namun kenapa engkau harus beribadah seperti ini?
ketika Rasulullah SAW qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri, Rasulullah SAW tafattarat qadamah, sampai pecah-pecah, artinya maksudnya bengkak kedua telapak kakinya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apakah engkau tidak mau saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Lihat syukurnya seorang Nabi, seorang Rasul SAW semakin memperbanyak, semakin memperbaiki amal ibadah. Kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam manusia terbaik, dijamin masuk surga. Allah telah ampuni dosa-dosanya. Namun lihat, ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sudah bagikan sebuah kenikmatan yang dia rasakan dalam sehariannya, sehingga tidak dia merasakan, sehingga dia tidak merasakan kalau dirinya itu kakinya bengkak. Itulah keadaan orang-orang yang saleh ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tenggelam nikmat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ikhwan, barangkali yang menjadi berat kita untuk ibadah kepada Allah, yang sampai saat ini kita merasa beban, merasa berat membaca Al-Quran, menjalankan ibadah-ibadah sholat maupun sunnah-sunnah sholat, mungkin bisa jadi dosa-dosa yang telah kita kerjakan dan kita lakukan. Inilah yang menghalangi kita dari untuk melakukan amal kebaikan. Penghalang dari amal saleh yaitu dosa dan maksiat. Ingat ya kawan, kita bisa bermedia sosial, main HP, ngobrol dengan teman. Namun kenapa kalau ibadah, membaca Al-Quran atau mengerjakan sholat sunnah kok merasa berat? Ada apa? Inilah yang disebut dengan seseorang terhalang dengan kebaikan karena dosa yang dikerjakan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari perkara-perkara ini. Kita ingin bisa menikmati dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin bahwasanya ibadah ini menjadi suatu kenikmatan, penyujuk hati kita, penyujuk mata kita, penyujuk untuk siraman rohani kita, sehingga kita bukan lagi menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dengan penuh beban, tidak, tapi sudah menjadi sebuah kesenangan dan kebahagiaan dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah ibadatul muraqabah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah tabaraka wa taala mengawasi kita. Jadi kita kalau tidak sampai kepada tingkatan musyahadah, tingkatan ketika beribadah kita seolah melihat Allah, kita belum sampai ke tingkatan ini, maka minimal dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dia senantiasa seolah dia kalau dia tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, maka dia yakin bahwa Allah tabaraka wa taala mengawasinya dalam beribadah, mengawasinya ketika dia beribadah. Hiya ibadatu khaufin wa harabin. Kalau dia sudah sampai tingkatan ini, ikhwan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihatnya. Kalau dia tidak bisa melihatnya, maka dia yakin Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Dan inilah ibadah. Kalau sudah sampai tingkatan ini, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rasa takut, cemas, takut dan cemas, khawatir ibadah yang dia kerjakan Allah tidak menerimanya. Maka dia berusaha khusyuk, berusaha sebaik mungkin dalam beribadah. Wa hadhil martabatu la yakhruju anha muslimun. Tingkatan ini tidak sampai mengeluarkan seseorang muslim. Jadi tingkatan ini tidak menjadikan seorang muslim itu
keluar dari keislamannya. Artinya, jika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum bisa mencapai tingkatan ihsan, belum bisa mencapai tingkatan musyahadah, belum sampai pada tingkatan muraqabah, maka tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap seorang muslim. Kan masih ada tingkatan yang kedua tadi, Islam sama iman. Mungkin kalau belum sampai tingkatan ihsan, mungkin baru tingkatan iman. Dia masih di tingkatan yang iman. Ya, kalau belum sampai tingkatan iman, maka dia tingkatan Islam. Ya, Islam. Kalau ada yang beriman, sudah pasti dia muslim. Tapi kalau orang Islam, belum tentu dia mukmin. Ya, artinya apa? Bisa jadi dia nifak. Ada kenifakan dalam hatinya. Tapi sudah kami jelaskan kemarin ya. Antara Islam dengan mukmin itu ada sisi keterkaitan. Bisa jadi maknanya sama. Jika disebutkan sendirian, maka muslim mencakup iman. Cuman kalau disebutkan bersamaan, maka Islam punya makna yang berbeda, mukmin yang berbeda. Baik. Jadi tingkatan ini tidak sampai mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Baik ya. Baik ikhwah. Kemudian kata Syekh di sini, Haisa menjelaskan taudhih, penjelasan. Laisa makna hadha anna sahib hadhihi al-martabah indahu hubbun lillahi faqat. Jadi makna ini tidaklah makna ini bahwa pemilik atau orang yang sudah masuk tingkatan ini dia hubbun lillahi faqat, hanya cinta kepada Allah saja, tidak. Ya. Jadi tingkatan ihsan ini maknanya bukan apa? Bukan orang yang sudah masuk tingkatan ihsan. Seorang muslim yang sudah naik kepada tingkatan ihsan, maknanya bukan hanya sekedar dia cinta kepada Allah saja, tidak. Walaysa indahu khaufun minhu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia tidak memiliki rasa takut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, ya. Jadi tidak demikian ya. Jadi yang penting cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak demikian. Maknanya bukan begitu ya. Dan dia tidak punya rasa takut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Jadi ya kawan, saya ulangi lagi. Tingkatan ihsan yang berupa musyahadah ketika beribadah dan berupa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya bukan orang yang sudah naik tingkatan ihsan ini bukan hanya sekedar cinta Allah saja, tidak. Sedangkan dia kemudian tidak ada rasa takut di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Kenapa ya kawan? Kenapa banyak orang yang mengaku sudah naik ke tingkatan makrifat? Antara dia dengan Allah sudah makrifat, sudah menyatu kali ya. Sehingga dia hilang rasa takut kepada Allah. Tidak sholat, bahkan berzina, minum khamar, sholat Jumat ditinggalkan. Karena sudah mengaku tingkatan dia sudah makrifat, antara dia dengan Allah itu sudah penuh dengan kecintaan, kemudian dia tinggalkan ya perintah-perintah Allah dengan alasan tingkatan kami sudah makrifat. Berarti sudah hilang rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian. Ini banyak orang-orang yang mengklaim demikian. Walakin fi hadhil martabah, akan tetapi pada tingkatan ini aqwa dafi'in,
ada pendorong yang sangat kuat. Ya, ada pendorong yang sangat kuat, yadfa'u al-abda alil ibadah, yang mendorong seseorang untuk beribadah. Hiya mahabbatullahi, yaitu rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebagaimana firman sabda Rasul SAW, afala akunu abdan syakura, tidaklah engkau ingin saya menjadi hamba yang bersyukur. Nah ini ya, jadi kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang mendorong seseorang naik ke tingkatan ihsan. Kalau orang sudah mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala, sudah barang tentu dia rasa takut dia semakin tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga rasa syukurnya dia wujudkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tekun, rajin dalam beribadah. Itu bukti dia syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, gitu ya kawan ya. Jadi dikatakan seseorang sudah naik kepada tingkatan ihsan, tidak hanya cinta saja kepada Allah, tidak. Cinta kepada Allah cukup, tidak. Namun apa? Kecintaan yang kuat. Ya. Yang kuat, yang mendorong dia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan rasa syukurnya tadi diwujudkan dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia tahu segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat ya sehat, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, ya, nikmat segala bentuk organ tubuh yang berjalan dengan normal. Maka dia wujudkan untuk beribadah kepada Allah. Rasa syukurnya itu dia buktikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya kawan ya, begitu ya. Baik, karena kalau hanya orang mengklaim cinta kepada Allah hanya lisan saja, maka bisa jadi dia ya banyak berbuat maksiat dan dosa. Yang penting cinta. Ini bagaimana? Nggak bisa seperti ini. Ya, nggak boleh seperti ini. Seseorang cinta terus dibuktikan dengan amalan. Ya, cinta dibuktikan dengan amal saleh. Tidak hanya ucapan. Karena kalau hanya ucapan, siapapun bisa mengucapkannya. Bahkan banyak orang yang mengklaim cinta kepada Allah, namun perbuatannya jauh dari apa yang Allah cintai. Ya, dari apa yang Allah cintai. Bahkan suka dengan perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin demikian dulu yang bisa disampaikan. Besok kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.